semuanya, kembali lagi dengan Anggi Show di sini. Jadi dengan munculnya nih teman-teman, film dokumenter Dirty Vote pada tanggal 11 Januari 2024 yang mana kemunculannya itu pada saat masa damai atau masa tenang. Nah, film tersebut menyampaikan persepsi dari 3 ahli tata negara mengenai beberapa kebijakan pemerintah ataupun justifikasi bahwa pemilu 2004 itu kotor. Tentu hal ini akan memicu pro dan kontra bagi halayak. Pada kesempatan hari ini, aku mengundang 3 narasumber dari 3 disiplin ilmu yang berbeda untuk membahas bagaimana publik seharusnya menanggapi kemunculan film dokumenter tersebut. Yang pertama, perkenalkan, kita sudah mengundang Bapak Profesor Dr. Inyoman Nurjaya dari Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum ya Pak ya. Yang kedua dari Ahli Kebijakan Publik yaitu Dr. Trubus Rahardiansyah dari Universitas Trisakti. Ya. Yang ketiga dari Dr. Radiansyah, SHMH, sebagai Direktur Eksekutif Indigo Network dan juga merupakan dosen dari Universitas Trisakti, Fakultas Hukum Tata Negara. Yang pertama-tama, bagaimana tanggapan Bapak Radian terkait film dokumenter Dirty Vote? Kira-kira apakah film ini memiliki tujuan yang mempengaruhi opini publik atau tidak menurut Bapak? Terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, jadi kita kemarin sempat dihebohkan lah dalam tanda petik gitu ya, dengan kemunculan video dokumentari Dirty Vote itu. Ya, yang jelas memang saya melihatnya hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Gitu. Itu memang jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Diatur oleh konstitusi dan diatur oleh undang-undang. Nah, namun sekali lagi dalam konteks kita menjelang pemilu itu ada aturannya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu memang ada masa kampanye dan kemudian ada masa hari tenang, di mana masa hari tenang ini dipersiapkan untuk kita menjelang hari H, gitu ya. Di masa tenang inilah yang harusnya berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu tidak boleh diisi oleh hal-hal yang berbentuk kampanye atau kemudian mengajak ya yang dilakukan oleh peserta pemilu atau tim kampanye. Nah, hal ini yang harus kita jaga. Nah, saya melihat bahwa film dokumentari Dirty Vote itu memang kita lihat ini kan kemunculannya pasti masa tenang. Nah, hal inilah yang memang menjadi pertanyaan kita semua. Kalau memang video itu bertujuan untuk membuka informasi kepada publik, apakah menurut Bapak inti dari film tersebut cukup netral atau tidak nih Pak kira-kira dalam penyampaiannya? Oh, iya, saya melihatnya gini, ini kan beberapa potongan-potongan cerita yang kemudian coba dinarasikan, yang kemudian patut diduga ingin mengarahkan ke salah satu, gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi hal ini kan juga harus dibuktikan. Harus dibuktikan apakah ada unsur pidananya atau tidak. Nanti Prof yang bisa menyampaikan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi saya melihatnya dari film dokumenter ini itu banyak berita cuplikan dari pernyataan-pernyataan, baik itu pernyataan presiden atau kemudian dari pasangan calon tertentu. Nah, tetapi saya hanya ingin menekankan kenapa film ini ditampilkan itu di masa tenang. Itu yang jadi pertanyaan, Mbak. Bagaimana tanggapan Bapak soal statement seorang kepala negara boleh mendukung salah satu paslon dan berkampanye? Iya, jadi memang kan ini berawal dari pernyataan Pak Jokowi ya di Lanut Halim gitu ya, yang menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye. Saya melihatnya gini. Presiden
kepala negara ini kan adalah punya hak politik, gitu ya. Pak Jokowi itu punya hak politik untuk menentukan siapa yang akan dia dukung. Tapi sekarang kan kita bisa lihat faktanya tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk berkampanye, gitu ya. Bahkan sampai di last minute masa kampanye di tanggal 10 kita bisa lihat misalkan di GBK kemarin kampanyenya Pak Prabowo Mas Gibran itu Pak Jokowi tidak muncul, gitu kan. Nah artinya kan memang Pak Jokowi paham bahwa dia ingin menjaga kondisi itu. Dia hanya ingin menyampaikan bahwa benar presiden itu punya hak politik di dalam menentukan pilihannya. Gitu. Sebagai salah satu haknya ya Pak? Iya, sebagai salah satu hak, gitu ya. Karena kan nggak bisa dilepaskan, karena sekali lagi kan beliau pun juga menjadi presiden karena ada proses politik ini ya. Dan gitu. memiliki hak pilih ya Pak? Betul, dan memiliki hak pilih. Bagaimana tanggapan para Dian tentang bagaimana film ini menunjukkan keterlibatan dan hubungan orang-orang di balik KPU dan Bawaslu nih Pak Radian? Gini, sekali lagi ini kan harus dibuktikan, gitu ya. Pemilihan anggota KPU, anggota Bawaslu itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 717, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana ada mekanismenya. Gitu ya. Sedikit saya cerita gini Mbak ya, jadi memang pertama pemerintah membentuk tim seleksi, tim sel. Dan kemudian tim sel bekerja, tim sel kemudian mensosialisasikan atas tugasnya. Dan kemudian mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi penyelenggara, baik itu di KPU maupun di Bawaslu. Nah setelah itu berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, dari tim sel ini kemudian menyerahkan nama kepada Komisi 2, 2 kali dari kebutuhan. Jadi kalau di KPU itu anggotanya 7 orang, berarti 2 kali 7, 14. Kalau di Bawaslu itu 5, berarti 2 kali 5, 10. Jadi 10 dan 14 ini diserahkan ke Komisi 2. Yang kemudian akhirnya dilakukan fit and proper test oleh Komisi 2. Di Komisi 2 itu diisi oleh banyak partai Mbak. Gitu. Jadi di parlemen, di DPR ini ada 9 partai. Ya. Nah artinya di Komisi 2 itu juga ada 9 partai, ada keterwakilan partai. Nah partai-partai ini yang menseleksi. Jadi artinya kalau misalkan ada keterlibatan ya harus dibuktikan sekali lagi prosesnya seperti apa. Gitu. Dan saya melihat kemarin ketika pembentukan KPU Bawaslu itu sudah terbuka kok. Lagi ya. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya masyarakat merespon terhadap film tersebut? Ya sekarang gini, ini kan kita sudah masuk pada era digitalisasi, kan gitu. Sudah eranya orang mengatakan 4.0, tapi kalau saya mungkin menyebutkan kita sudah masuk ke 5.0 ini, gitu. Yang iya selangkah udah maju, ya. Dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia dan mungkin kita semua itu sudah sangat amat ketergantungan dengan gadget, gitu kan. Nah artinya kita harus bisa menjaga jari jemari kita, gitu. Dan kemudian kita juga harus melakukan upaya tabayun. Tabayun itu artinya melakukan cross check, benar tidak berita ini, hoax atau tidak, kan gitu. Sekarang kita gampang kok gitu kan membuktikan kalau berita ini benar atau tidak, gitu kan. Kita bisa membuktikan kok ini fakta atau fitnah, gitu kan. Ya karena kita bisa mengecek dengan handphone kita gitu loh Pak. Nah kemudian saya juga ingin menyampaikan dalam kesempatan ini di dalam putusan DKPP kemarin di 4 perkara itu, DKPP telah mengatakan bahwa putusan MK nomor 90 itu bersifat mengikat yang harus dijalankan oleh KPU sebagai pemangku kepentingan. Nah artinya saya ingin sampaikan bahwa pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari besok itu sudah dilegitimasi oleh DKPP. Nah artinya proses pemilihan umum di tanggal 14 Februari ini sudah memberikan penguatan bagi kita rakyat Indonesia. Nah jadi saya ingin mengajak di masa tenang ini yuk sama-sama kita jaga kerukunan gitu ya.
Jangan kemudian kita terbawa emosi dan kemudian menyebarkan fitnah juga, karena sekali lagi kalau kita sebarkan fitnah itu juga akan merugikan kita sendiri. Karena tanggal 14 Februari itu adalah momentum kita untuk menentukan siapa calon pemimpin kita untuk membawa perahu yang besar ini, perahu NKRI ini 5 tahun ke depan. Gitu. Terima kasih banyak loh Pak jawabannya. Ilmu saya jadi bertambah nih. Jadi makin tahu nih kebenaran itu seperti apa sih gitu. Jadi setiap informasi yang didapat tuh tidak ditelan mentah-mentah kayak gitu ya Pak ya. Karena kan kita sudah 5.0 seperti yang Bapak bilang tadi, jadi sudah selangkah lebih maju gitu ya. Nah, sekarang aku ingin berlanjut nih Pak nih ya. Sambil Bapak santai dulu, boleh diminum dulu ya Pak. Kita ke Dr. Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira tanggapan Bapak sendiri bagaimana sih Pak dengan adanya film dokumenter ini? Itu dampaknya itu buruk itu kalau kemudian nanti masyarakat itu meyakini apa yang disampaikan itu menjadi sebuah perilaku. Artinya masyarakat nanti memandang bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran, sementara yang lain menganggap itu sebuah kekeliruan, karena kemudian nanti munculnya adalah pro kontra. Itu yang harus dihindari. Jadi pro kontra itu nanti berdampak langsung kepada masyarakat, jadi head to head antara mereka yang setuju dan mereka yang tidak setuju. Di satu sisi bisa saja berpotensi yang lebih luas bahwa pemilu 2024 itu istilahnya carut marut, tidak jujur dan penuh dengan rekayasa, penuh dengan kecurangan. Nah, ini informasi ini kalau tidak dipahami oleh publik maka akan terjadi chaos di publik. Itu Mbak yang dikhawatirkan itu. Jadi terjadi benturan antara mereka-mereka yang kategori mendukung terhadap salah satu paslon, tapi juga mereka yang anti terhadap salah satu paslon. Memang ada yang mengatakan itu nanti mengarah kepada public distrust misalnya seperti itu, tapi saya rasa akan terlalu jauh. Tapi paling tidak bahwa film itu memberi kritik kepada pemerintah. Itu. Lalu dengan adanya film dokumenter ini, kira-kira dampak apa sih Pak yang diberikan kepada kepercayaan masyarakat pada sistem pemerintahannya? Dari segi sosiologi juga bagaimana Pak? Iya, kalau sosiologinya sebenarnya dampaknya banyak Pak. Bisa terjadi kekacauan kalau kemudian asumsinya bahwa pemilu itu adalah penuh dengan rekayasa, penuh itu dengan dirty gitu ya. Hal-hal yang sifatnya adalah penuh dengan bedruh ya. Bedruh itu perilaku curang, culas gitu ya. Nah, itu ada dalam hukum pidana itu Pak, nanti yang jelasin. Nah, dari orang itu adalah berperilaku dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi yang bahaya itu menggiring opininya ya Pak ya dari film tersebut. Menurut Pak Trubus nih Pak, dengan adanya film dokumenter ini kira-kira siapa sih Pak yang menjadi sasarannya dalam film dokumenter Dirty Vote ini? Ini kan seperti jigsaw puzzle, teka-teki potongan gambar yang dirangkai-rangkai untuk menyatakan bahwa pemilu ke depan ini 2024 itu penuh dengan dirty tadi, gitu seperti judulnya. Itu Mbak. Jadi kalau nanti ini tidak diklarifikasi oleh pemerintah misalnya kali ini bahwa film ini kan akan berdampak panjang misalnya, terus pemerintah lemah dalam mengklarifikasi, ini nanti menganggap itu semua akan terjadi seolah-olah bahwa pemilu itu tidak benar. Ini kan nanti membawa ini Mbak martabat ya negara secara keseluruhan. Pak, nambah lagi nih ilmu aku nih, udah 2 profesor, udah 2 dokter nih yang udah kasih ilmu baru ke aku nih sebagai Gen Z bisa dibilang aku nih ya. Nah, sekarang kita masih ada satu narasumber lagi ya, dari Profesor Inyoman Nurjaya dari Universitas Brawijaya ya. Ini yang paling berat ya, lumayan yang paling berat nih Pak nih pembahasannya dari sisi pidana gitu. Nah, Profesor, terima kasih ya udah nunggu. Yang pertama nih, pasti udah nonton filmnya kan? Ini aku pengen minta tanggapan dari Profesor sendiri, bagaimana sih mengenai film yang lagi heboh saat ini nih? Dari Profesor sendiri bagaimana terkait film dokumenter ini? Nah, kalau kita berbicara kemudian mengenai substansi dari Dirty Vote ini, sesuai dengan judulnya ini, apakah ini fakta atau fitnah ya. Nah, tapi kalau kemudian kritik itu mengarah ya,
yang tidak didasarkan pada fakta, data, dan realita. Nah, ini yang kemudian Undang-Undang Pemilu juga mengatur ya tentang larangan-larangan dalam penyelenggaraan pemilu itu. Ada rambu-rambu hukum yang membatasi penyampaian dari kritik atau opini itu. Kalau kemudian itu tidak didasarkan pada fakta, data, dan realita yang ada, nah, dan kemudian bisa mengarah kepada pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah, disinilah kemudian undang-undang mengatur, ya, undang-undang pemilu mengatur secara eksplisit, ya, mengenai sanksi-sanksi pidana. Film ini kan menyampaikan beberapa data dan opini yang seolah-olah menyudutkan kebijakan pemerintah dan salah satu paslon nih. Dan munculnya itu pada saat lagi masa tenang. Apakah ini dapat dikategorikan sebagai black campaign sebagaimana dirumuskan pada pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Pemilu? Iya, pada dasarnya yang disebut black campaign itu kan, atau dirty campaign, ya, kampanye untuk mempromosikan dirinya, ya, dan juga bisa disampaikan oleh orang lain, ya, untuk membentuk opini dan meyakinkan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh salah satu paslonnya atau paslon yang lain itu salah semua, ya, dan itu dikatakan sebagai pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum, ya. Nah, apakah itu kemudian dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, ya, dalam pemilu? Ya, kita merujuk lagi ke undang-undang pemilu, apakah itu bagian dari tindak pidana pemilu atau tidak? Nah, tapi intinya penyampaian opini, kritik, ya, pendapat kritik itu tidak boleh didasarkan pada asumsi-asumsi, ya, harus didasarkan pada fakta, data, dan realita, ya. Kalau kemudian berani mengatakan itu sebagai satu pelanggaran, ya, nah itu harus yang bersangkutan menyampaikan kepada mekanisme yang ada, pada undang-undang ada Bawaslu. Nah, selama ini kan tidak pernah disampaikan itu dan tidak ada kemudian putusan dari Bawaslu untuk mengatakan terjadi pelanggaran, ya, dalam penyelenggaraan pemilu. Sampai kemudian misalnya kalau dapat dibuktikan masuk ke ranah hukum pidana. Nah, dalam konteks inilah kemudian black campaign yang diatur dalam undang-undang itu bagian dari pelanggaran, ya. Dalam penyampaian kritik itu, ya, harus, nah, selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ada etika. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan itu lebih penting daripada ya, cara menyampaikannya itu lebih penting gitu daripada apa yang ingin disampaikan. Makanya saya katakan dirty vote itu sebenarnya kompilasi dari apa yang sudah kita pernah atau masyarakat sudah pernah dengar dan kemudian dikonfirmasi lagi, ya, dalam kampanye-kampanye, ya, dan kemudian dalam debat wapres itu sebenarnya tidak sehat, ya. Satu sama lain saling mendiskreditkan, mencari kesalahan-kesalahan yang ada, dan itu tidak sehat sebenarnya kampanye model seperti itu, ya. Nah, oleh karena itulah kemudian kita harapkan ada penyelenggaraan atau pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, satu poin yang ingin saya sampaikan juga kembali pada dirty vote. Kalau aktor yang tampil dalam dirty vote mengklaim diri sebagai akademisi, ahli hukum tata negara, kaidah akademik itu ada, ya, tidak hanya yang disampaikan itu dia harus objektif, netral, ya, yang disampaikan itu tidak hanya yang
negatif-negatif semua. Sisi positifnya harus juga disampaikan, kemudian baru sampai pada konklusi. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan rekomendasi. Nah, ini yang tidak muncul dalam Dirty Vote. Isinya hanya sisi negatif semua, dan itu disampaikan dengan narasi, ya, dalam bentuk kritik, opini, dan juga asumsi-asumsi. Poinnya sebenarnya di sana. Terima kasih. Boleh, boleh, Pak. Saya ingin Boleh. mengatakan gini, di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 ayat 2, itu jelas dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat yang berdaulat atas pelaksanaan pemerintahan dan menjaga negara itu. Saya selalu mengatakan bahwa rakyat pemilik saham terbesar dalam sebuah negara. Itu yang pertama. Kemudian perlu kita lihat lagi di dalam pasal 1 ayat 3 itu dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kita bersepakat dan ini merupakan warisan yang dibangun oleh para founding father kita yang sungguh amat luar biasa. Para founding father kita itu meletakkan Indonesia itu sebagai negara hukum. Nah, artinya dari pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3 yang kemudian dilaksanakan oleh pasal 22 huruf E yang dikatakan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dan kemudian pemilu itu kita memilih ada legislatif, DPR gitu ya, ada kemudian kita pilih presiden, dan pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Yang artinya di sini kemudian diartikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. 3 lembaga ini punya peran dan fungsinya masing-masing. Nah, artinya di sini kalau misalkan ada kecurangan, ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu atau tim kampanyenya, lakukanlah mekanisme yang ada. Kan itu. Kita bersepakat, kita negara hukum. Gitu. Kalau kita negara hukum, maka kemudian kita harus mengedepankan fakta yang ada. Jangan kemudian kita hanya sibuk membangun narasi-narasi yang itu kemudian akhirnya mendiskreditkan suatu kelompok tertentu. Nah, saya ingin juga mengatakan bahwa kita semua bersepakat jika kita lihat dari dokumenter yang ada, ini kan hanya asumsi-asumsi yang diambil dan semua cerita ini kita sudah mendengar, kan gitu. Nah, harusnya kalau misalkan memang ada pelanggaran, lapor ke Bawaslu. Kalau misalkan ada penyelenggara pemilu yang melanggar etik, lapor ke DKPP. Nah, kalau misalkan kemudian semua itu sudah dilakukan dan proses berjalan, ada MK. Karena MK juga diberikan kewenangan berdasarkan pasal 24 huruf C itu menyelesaikan perselisihan hasil selisih pemilu, kan gitu. Nah, fakta-fakta itu bisa dikumpulkan dan kemudian dibawa ke MK. Jadi artinya masa tenang hari ini dari tanggal 11 sampai tanggal 13 ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan diisi dengan situasi yang membuat kegaduhan dalam tanda petik dan kemudian mendiskreditkan suatu kelompok. Karena kita ingin akan menghasilkan pemilu yang bersih. Ini kan jargon dari semua orang, ini kan hasilkan pemilu yang berintegritas, menghasilkan pemilu yang bersih. Nah, kalau kita ingin pemilu yang bersih dan berintegritas, maka kita harus patuh dan taat atas aturan-aturan yang ada. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mari kita sesama anak bangsa harus jaga kerukunan, gitu ya. Kalau kita ingin menjadi negara yang maju, maka kemudian kerukunan itu menjadi penting. Jangan kemudian kita isi situasi pemilu ini menjadi pemilu yang tidak sehat. Kita memang mengetahui tidak ada sistem pemilu yang sempurna, tetapi kemudian kita harus jadikan pemilu itu sebagai media kita membangun bangsa. Nah, jadi quote yang tadi saya sampaikan ini saya ingin mengajak seluruh anak bangsa untuk yuk sama-sama kita lihat sesuai dengan fakta yang ada. Jangan kemudian kita menyebarkan fitnah.
Itu Mbak yang saya ingin sampaikan. Makasih. Terima kasih Pak Trubus, Pak Nyoman, dan Pak Rahardian atas waktunya, atas kesempatannya kita sharing bareng-bareng nih. Jadi buat masyarakat ya yang udah nonton nih, yang udah melihat dan menyaksikan ya show kali ini, semoga bisa membantu lagi nih untuk membuka wawasannya biar nanti kalau sudah biar bisa ke depannya tuh lebih bijak lagi dan lebih cerdas lagi. Terima kasih, aku Anggi pamit undur diri. Bapak terima kasih sekali lagi ya Pak ya atas Sama-sama. waktunya.